Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, ini adalah pantauan siang hari kita untuk melihat dari progres pengerjaan yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan sehat selalu, banyak rezeki ya. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 22 September 2021 kita akan bersama-sama untuk melihat dari progres pengerjaan yang sedang berlangsung, yaitu pengerjaan lanjutan untuk pengaspalan di tikungan ke-12 sebelah kiri ya menuju ke-13 saat ini sedang dilakukan juga. Begitu juga untuk pengerjaan di seluruhan lintasan, yaitu pengerjaan yang meliputi curb area maupun pengerjaan di sisi pelebaran untuk inner surface road maupun outer, dan pelebaran di bagian sisi tepi yang ada di material gravel maupun area grease. Kita akan perhatikan semuanya. Ya, kita sudah berada di sebelah kiri tikungan ke-17 menuju ke trek lurus. Seperti kita perhatikan di sini dilakukan sedikit ya untuk perapian di bagian kiri yang ada di jalur pit lane tersebut supaya semuanya terlihat lebih rapi. Dan di bagian sebelah kanan ini akan dilanjutkan nantinya untuk pengerjaan. Seperti kita lihat di sini material gravel akan ditambahkan ya supaya pas nanti di bagian sebelah kanan yang ada di trek lurus ini. Ya, kita langsung menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan pemasangan untuk video wall sampai siang hari ini bisa kita lihat bersama-sama ya. Pemasangan sudah sip sekali maupun di bagian pagarnya atau debrisnya sudah sip semuanya. Untuk jalur pit lane sudah tersambung kemarin kita lihat ya untuk progres pengaspalan di sini maupun jalur yang berada di sisi sebelah kiri ini yang akan terhubung ke bagian jalur provinsi yang berada di sana. Saat ini sedikit lagi akan segera dilanjutkan juga untuk pengerjaan. Dan untuk bangunan risk control di sebelah kiri bisa kita perhatikan ya. Jadi untuk pengerjaannya masih terus dilakukan penyempurnaan. Seperti yang kita lihat di sini, para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka, yaitu pengecetan lanjutan seperti yang berada di belakang ini ya. Nah, warnanya agak tampak beda ya setelah dilakukan beberapa kali cat ya, 2-3 kali seperti itu, supaya benar-benar pas nanti untuk di bagian race control yang berada di sisi kiri trek lurus. Oke, kita lanjut kembali penelusuran kita di kesempatan siang hari ini. Kita menuju ke gantry lampu start. Seperti yang kita ketahui juga, untuk gantry ini sendiri segera akan dilanjutkan untuk pemasangan di bagian lampu ya, untuk di bagian starting nantinya para pembalap di sini. Ya, untuk pengerjaan juga masih terus dikerjakan di area rumput yang berada di bagian sisi kanan yang berada di trek lurus maupun di bagian sisi kiri di belakang pit wall masih terus dikerjakan sampai siang hari ini. Para pekerja terus melakukan aktivitas mereka supaya semuanya bisa terlihat rapi. Ya, di sini terlihat ya ada kunjungan juga ya. Jadi setiap hari terus ada kunjungan di lintasan Sirkuit Mandalika ini untuk melihat kesiapannya, baik dari pihak pemerintah maupun di pihak pengembang dan pihak MGPA tentunya terus mengecek. Ya, di sini dari batas untuk garasi pedok ya yang dicor dengan aspal pit lane dilakukan perapian di sisi kiri. Kalau ada bekas-bekas dari aspal kemarin dibersihkan supaya terlihat lebih kinclong ya, lebih rapi untuk lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, seperti yang kita lihat di sini untuk video wall sudah siap sekali, dan pengerjaan juga di sebagian sebelah kanan seperti yang kita bilang tadi untuk perapian di area rumput terus berlanjut ini para pekerja dengan panas yang luar biasa ya. Dia menghelo kita itu luar biasa. Sehat selalu buat mereka ya yang terus berjuang tanpa lelah tentunya ya, demi keluarga juga ya, dan demi negara mereka terus melanjutkan aktivitas untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Ya, kita menuju ke trek lurus menuju tikungan pertama. Nah, di sini dilanjutkan untuk pemotongan di bagian curb yang sudah ditentukan. Dan seperti yang kita ketahui di depan itu sedikit dirubah karena mungkin beda bentuknya ya. Bukan salah tempat loh guys, tapi ketebalan maupun bentuk dari curb yang ada di sini kemarin itu agak berbeda dari prediksi ya, kurang pas. Jadi dilanjutkan untuk
pembongkaran sedikit dan akan dilanjutkan pengecoran nantinya. Untuk curb sudah sampai ke tikungan ke-16, itu dilanjutkan untuk pengecoran sampai siang hari tadi. Di awal video kita bisa lihat ya, dan akan terus dikerjakan sampai seterusnya. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan dulu untuk hasil pengerjaan di bagian tribun VVIP yang berada di Bukit Tikungan pertama. Nah, seperti ini kondisinya ya. Para pekerja terus merapikan di bagian sisi kanan kalau kita berada di sana ya, untuk di bagian taman maupun teras depan ini. Batu alam disusun sedemikian rupa supaya pas nantinya dan terlihat lebih indah tentunya untuk tribun ini sendiri. Dan kerangka atas masih terus berlanjut pengerjaannya sampai siang hari ini. Di bagian sebelah kanan maupun kirinya itu bisa kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini modelnya seperti ini untuk tribun VVIP yang berada di sini. Untuk bagian pengecoran di beberapa atap yang ada di sisi kiri dan kanan sudah terselesaikan. Tinggal lanjutan di bagian atap yang tinggi dan di bagian tengah ini maka akan terselesaikan. Ya, ini view-nya bisa kita lihat dari tribun Bukit Tikungan pertama. Jadi seperti inilah kondisinya. Terus akan dikerjakan supaya semuanya bisa terselesaikan untuk kita mengadakan balapan nantinya. Apapun hasilnya, insya Allah kita akan bisa menyelenggarakan WSBK tersebut ya, ataupun tes pramusim MotoGP di tahun 2022 mendatang. Kita selalu berharap dan selalu akan berdoa semoga saja untuk pengerjaannya tetap lancar, aman, terkendali. Dan semoga saja juga cuaca terus mendukung ya dari progres percepatan untuk pembangunan yang ada. Sampai saat ini kurang lebih dari 2 bulan ini waktu kita untuk menyelenggarakan WSBK tersebut. Maka dari itu di semua lini yang ada yang harus dipercepat untuk menyelesaikan pengerjaan yang ada. Dan kita lanjut kembali untuk menelusuri dari progres capaian pengerjaan sejauh ini yang kita bisa pantau bersama-sama dari tikungan pertama menuju tikungan kedua. Untuk curb yang putih ini ya di sebelah kiri track lane sudah mantap. Tinggal lanjutan saja di bagian sebelah kanan yang ada di sini, yaitu di bagian verge yang berada di sisi kanan yang langsung terhubung ke area rumput ini. Saat ini di depan itu masih terus dirapikan sedikit untuk pengerjaan lanjutan nanti ya, dicor di bagian sisi yang memang akan perlu dirapikan untuk kesiapan di lintasan ini sendiri. Nah, seperti ini ya, alat ekskavator terus menggali sisi yang memang belum sesuai, nanti akan ditentukan untuk penempatan di bagian area-area tertentu tentunya di lintasan Sri Mandalika ini. Ya, kita berada di tikungan ketiga menuju keempat. Di sini untuk curbnya sudah selesai semuanya kawan-kawan ya, bisa diperhatikan bersama-sama. Jadi untuk curbnya juga di sini bentuk bergelombang dari tikungan pertama sampai tikungan kelima di depan itu bentuknya bergelombang. Dan di sini di bagian sisi kiri terlihat lapisan prime coat sudah dilakukan. Kayaknya ada sedikit pelebaran sedikit di bagian run off yang berada di sini ya, kalau kita perhatikan. Nah, seperti ini. Jadi langsung ini tersambung menuju ke jalur evakuasi yang berada di sisi sebelah kiri yang ada di tikungan ke-5 menuju ke-6 itu. Jadi kenapa dilakukan pelebaran sedikit? Kemungkinan diperkirakan kurang pas untuk keamanan para pembalap ya, terlalu kecil di bagian sisi kiri ini, maka dilanjutkan untuk pelebaran. Ya, selain itu juga akan dilanjutkan untuk perapian di bagian sisi kiri ini untuk penempatan di bagian area gravel tersebut. Ya, ini ya, sampai di sini untuk dilakukan pelebaran sedikit. Bisa kita perhatikan bersama-sama. Ya, seperti ini ya, dan akan dilanjutkan nanti untuk pengaspalan selanjutnya. Ya, untuk jalur yang akan terkoneksi menuju ke jalur bypass yang berada di sisi utara yang berada di sana ya, untuk nantinya akan terhubung ke bagian outer di sini dan akan langsung menuju ke bagian jalur evakuasi tersebut. Nah, di sana untuk bagian drainase masih terus dilakukan, yaitu penggalian terlebih dahulu ya, nanti ditaruh untuk box culvert tersebut yang akan tersambung ke bagian drainase yang sudah ditentukan. Ya, jadi seperti inilah kondisi yang ada di lintasan Sri Mandalika saat ini. Untuk di bagian sebelah kiri juga sudah dilakukan perapian ya. Ya, untuk bagian material gravel kita bisa perhatikan, dan di bagian sisi kanan sudah siap sekali area rumput itu sudah dilakukan penanaman.
Begitu juga untuk curb di sini akan dilanjutkan untuk pengecatan segera ya. Tapi kenapa belum? Karena belum tersambung semuanya dan lagi menunggu untuk progres pengeringan supaya nanti cat itu tidak terkelupas. Kalau memang masih basah tentunya nanti bisa terkelupas ya seiring waktu berjalan. Jadi ditunggu dulu benar-benar kering untuk di bagian curb ini, maka akan dilanjutkan untuk pengecatan, maka terlihat lebih sempurna nantinya. Insya Allah dalam minggu ini akan terselesaikan untuk pengecoran di bagian curb dan akan dilanjutkan untuk pengerjaan di bagian sisi lain. Ya, seperti yang kita perhatikan di verge area menuju ke area run off yang berada di sisi kanan yang ada di tikungan ke-8 menuju ke 9. Dilanjutkan yang masih terus dikerjakan untuk pengerjaan lanjutan penyambungan di bagian aspal yang memang sudah ditentukan ya. Dimana nanti untuk curb yang dibutuhkan tersebut maupun di jalur verge, di mana batasnya nanti sudah ditentukan oleh mereka ya untuk segera tersambung semuanya. Ya, di bagian sebelah kanan untuk jalur evakuasi juga dilakukan sedikit perbaikan di sana untuk penempatan di material grapple terus dikerjakan supaya semuanya bisa terlihat lebih sempurna. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian tribun VVIP yang berada di bukit tikungan ke-9, 10 menuju ke 11 ini. Saat ini jalur-jalur yang ada di sini sudah mulai terlihat tertata dengan rapi yang nanti akan ditaruh untuk pembetonan maupun batu alam seperti itu ya, supaya tidak terjadi longsor seperti ini ya untuk para penonton nanti yang bisa naik di atas ini untuk menonton balapan yang sedang berlangsung nantinya. Ya, view yang bisa kita lihat di ketinggian ini ya, kita berada di puncaknya ini luar biasa sekali memang dari trek lurus keseluruhan lintasan. Bisa kita perhatikan di atas ketinggian ini kita terbang di atas ketinggian 40 meter. Ya, jadi ketinggian di sini dari permukaan air laut kurang lebih dari 30 meter ya, seperti itu. Nah, bisa diperhatikan bersama-sama. Ya, jadi alat ekskavator ya, angin kencang sekali di sini ya. Alat ekskavator terus menggali di situ, di mana nanti akan diratakan di bagian sisi atas tersebut ya untuk para penonton nanti berdiri maupun di bagian sisi kiri yang ada di sana terus dilakukan untuk pengerjaan lanjutan supaya bisa pas nanti untuk ditempatkan sebagai tribun terbuka. Ya, jadi view-nya memang kalau di tribun ini luar biasa ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Apalagi nanti sambil melihat balapan yang sedang berlangsung dan melihat keindahan alam di sekitar kita yang luar biasa sekali. Dengan lautan biru dan pasir putih, mantap sekali ya. Kita tidak ingin pulang kayaknya kalau sudah berada di atas sana, karena keindahan yang luar biasa, amazing sekali guys. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di siang hari ini. Di bagian curb area yang berada di tikungan ke-10 menuju ke-11 ini ternyata sudah tuntas untuk pengerjaannya. Begitu juga untuk pengerjaan di area rumput di sini tinggal dirapikan saja, dan pemasangan untuk di bagian debris di sebelah kanan akan terus dilanjutkan. Di bagian sisi kiri untuk outer surface road sudah siap semuanya. Ya, untuk ke area yang berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 juga sudah fix, sudah tersambung dengan sempurna, dan pengerjaan lanjutan saat ini masih terus berlangsung di bagian tikungan ke-12 menuju ke-13 di area curb maupun pengaspalan. Ya, jadi pengaspalan pada siang hari ini masih terus berlangsung untuk lapisan terakhir yang berada di sisi sebelah kiri area verge yang berada di sini atau area run off ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini untuk lapisan ketiga masih terus dikerjakan ya, dimulai dari tikungan ke-13 di sana ya, langsung menuju ke tikungan ke-12 di sini. Ya, untuk curb juga sekaligus di sini dilakukan, sudah rapikan ya, sudah terlihat hasilnya berapa panjang dari tikungan ke-13 menuju ke-12. Nah, itu dia. Para pekerja terus masih merapikan di bagian trek lintasan maupun area run off dan perapian di sisi kanan. Selain dari pengaspalan bisa kita perhatikan di sini. Ya, di sini digunakan dua alat finisher ya di bagian sisi lintasan yang ada di sini untuk menyelesaikan dari pengaspalan yang tinggal di sini saja. Untuk pengaspalan cukup panjang dilakukan untuk area verge di sini menuju ke tikungan ke-12 yang ada. Ya, di sini sudah sediakan semuanya ya. Untuk alat berat pun sudah mulai melakukan pemadatan. Nah, untuk lapisan ketiga ini tidak digunakan PTR atau pneumatic tire roller, hanya digunakan
tandem roller ya untuk memadatkan, karena kita hanya membutuhkan kepadatan, tidak membutuhkan kehalusan seperti itu ya. Karena untuk Stonematic aspal ini sudah halus sekali, butiran-butirannya kecil-kecil ya. Stone by stone-nya memang sudah teruji sekali. Seperti sirkuit Silvertones yang menggunakan lapisan SMA ini ya, Stonematic aspal, karena ini keluarnya kemarin ya, tahun 2015 kemarin. Jadi sirkuit-sirkuit lain belum menggunakan lapisan SMA tersebut. Hanya kita ya yang menggunakan, dan sirkuit Silvertone juga. Oke, jadi bisa diperhatikan di sana. Terus akan dilanjutkan untuk pengaspalan di kesempatan siang hari ini sampai terselesaikan. Selain itu juga pengaspalan terus berlangsung dan pengecoran ke area masih terus dikerjakan di bagian tikungan ke-16 menuju ke-17, itu masih terus dilakukan pengerjaan. Nah, untuk ke bagian sebelah kanan ini masih belum ya, tinggal di sini saja kayaknya, di satu titik di sebelah kanan track line ini yang akan dilanjutkan untuk pengerjaan di area curb-nya itu. Maka akan terselesaikan untuk pengerjaan yang ada seperti itu. Ya, kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15, dan di sini bisa diperhatikan bersama-sama untuk hasil dari pengerjaan yang dilakukan kemarin sore sampai siang hari ini sudah terselesaikan. Tinggal untuk dirapikan saja, dibersihkan saja di sisi kiri maupun kanan yang berada di sini untuk semen-semen yang bekas-bekas tersisa sedikit ya, supaya trek lintasan tidak terkena dari semen itu, maupun di bagian area run off-nya supaya terlihat lebih kinclong tentunya. Ya, untuk taman yang berada di tengah ini ya, di jalur inner surface road sudah tumbuh dengan hijau ini, tinggal butuh ekstra untuk penyiraman saja. Ya, selain itu sekarang kita bisa perhatikan ya yang kita bilang tadi untuk pengecoran di curb area di sisi sebelah kiri yang ada di tikungan ke-15 menuju ke-16 masih terus berlangsung di sana pengerjaannya supaya bisa terselesaikan. Jadi bagaimana menurut kalian ya? Semakin mantap tentunya untuk pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika. Hari demi hari terus kita pantau bersama-sama ya. Terus kita akan memberikan informasi-informasi terbaru, informasi-informasi terupdate tentang pembangunan yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Jadi inilah dia situasinya di kesempatan siang ini, kita memantau bersama-sama pada tanggal 22 September 2021. Semakin mantap dan semakin optimis kita akan bisa mengadakan balapan di tahun ini, yaitu WSBK dan tes pramusim MotoGP untuk awal keberhasilan kita. Dan mungkin sampai di saja perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.